rasa malu jika ada pada dirimu, khususnya para wanita jika punya rasa malu tinggi, lihat, maka ketahuilah kebaikan, segala kebaikan ada pada anda. Kemarin kita bicara dengan anak-anak putri kita, Bunda Raya malu, jangan biasa mengangkat suara. Fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Kalau ngomong kepada orang laki-laki, jangan ganjen-ganjen deh, jangan ngendesah-desah, jangan kemenyek-kemenyek itu. Bahkan ini kalau kemenyek, tahu ya, kemenyek itu bahasa istimewa, bahasa Jepang itu. Nggak paham orang Jawa Timur yang ngerti itu ya. Jadi kalau bicara ya jangan, tapi dengan suamimu super kemenyek boleh, super ganjen boleh dengan suami, dengan orang lain ngomong ya Masya Allah. Ini nggak boleh, menjadi haram kita mendengarnya. Biarpun semula mendengar suara perempuan, madhab kita Imam Syafi'i bukan aurat di saat suara wajar. Tapi kalau sudah suaranya disah-desahkan, diganjin-ganjinin, nggak boleh dengar kita, nggak boleh. Dan kita ingin tanamkan anak kita punya rasa malu. Jangan biasa mengangkat suara di depan kaum pria. Kemudian juga kalau pengen ngukur kemuliaanmu, wahai anak-anak putriku, teman, dan ibu apa wanita, ibunda dan saudara-saudari, kalau anda sudah betul-betul merasa risih di saat dipandang oleh kaum pria, maka rasa malu ada pada anda. Anda risih kalau ada orang melihat, ngapain dia lihat saya, pengen lempar pakai sepatu, biarpun tidak dilempar beneran, pokoknya anda risih sedih. Tapi naudzubillah, katanya rajin ngaji, solehah, tahajudan, kalau lewat laki-laki pasti dibasah-basahin bibirnya kek, atau minyaknya langsung diambil, macam-macam ya. Rendah itu perempuan, tidak ada nilainya, itu rendah. Perempuan harus punya wibawa, malu, punya rasa malu. Dilihat lagu laki-laki, ngapain dia perhatikan saja. Dan sangat berbeda pendidikan yang diajarkan Allah dan Rasulnya dan pendidikan kafir. Pendidikan kafir pamer tuh, tonjolin tuh auratmu tuh, tampakin tuh, biar terpesona, biar semua mengagumi kamu, kamu begini, hingga hanya untuk dinikmati oleh semua orang, karena memang bukan, nggak ada privasi, nggak ada yang istimewa lagi, sehingga siapapun boleh melihatnya, ya bersentuhan boleh ya. Sementara orang yang sesuatu yang mulia pun akan dijaga. Sebenarnya menjaga ini adalah tradisi atau kesadaran semua orang. Dikisahkan bahwasanya ratu di negeri kafir sana, ratu apa gitu di Inggris atau apa itu nggak mudah salaman sama orang. Karena apa? Harus terjaga dong, masa semua orang disalamin, ya kan? Apakah boleh semua orang salaman? Ya nggak boleh. Karena apa? Terjaga dia. Bernilai ratu ini, ratu. Kalau wanita muslimah lebih dari ratu. Jangankan kok bersentuhan, lihat saja jangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, lebih mulia ada daripada seorang ratu. Tapi keinginan untuk menjaga ini selalu ada dalam fitrahnya manusia beriman, kecuali memang runtuh imannya, apalagi runtuh imannya sudah tidak pernah menjaga dirinya, nggak punya rasa malu lagi. Jadi kalangan ratu-ratu kafir pun dijaga, nggak boleh dilihat siapapun, ini hanya khusus, dijaga. Bagaimana kita sebagai orang yang kenal Nabi Muhammad seorang muslimah, kenapa harus dipamerkan tonjolan tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya, kecantikannya? Kecantikanmu hanya untuk suamimu, kecantikanmu bukan untuk diobral di pinggir jalan. Maka budaya rasa malu. Sampai saya guyonan seorang wanita ini, kalau tiba-tiba ada laki-laki yang iseng di jalan itu, nyapa-nyapa di jalan itu, ambil sepatumu. Buya kok ngajari begitu? Enggak, biar kamu semakin wibawa. Nanti laki-laki jadi mulia semuanya. Wanita mulia istimewa, tidak boleh diganggu, tidak boleh dihindarkan, tidak boleh direndahkan. Karena permasalahan adalah musuh-musuh Allah ini yang harus dipahami oleh para ulama, para kaum muslimin. Musuh-musuh Allah kalau menghancurkan kaum muslimin dengan senjata, mereka tidak akan mampu. Dari masa ke masa mereka harus hengkang di saat bercokol di bumi pertiwi selama 350 tahun dengan segala kekuatan, dan kekayaan kita pun diambil. Artinya kita seolah-olah tidak punya kekuatan, tapi kekuatan iman. Mereka menjadi hengkang meninggalkan negeri kita. Akan tapi mereka sekarang sudah berpikir, dan itu ditulis oleh para ulama-ulama besar, termasuk diingat oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan lainnya. Mereka tidak mampu dengan senjata, maka cara yang paling jitu adalah merusak wanita kita, dijadikan wanita kita seperti mereka, tidak punya rasa malu, maka mereka akan hancur sendiri di dalamnya. Naudzubillah. Ini wanita kita, tolong dijaga. Anda punya anak putri, tanggung jawab di hadapan Allah. Anda punya istri, tanggung jawab di hadapan Allah. Musuh-musuh Allah akan menghancurkan umat Islam adalah dengan wanitanya, sehingga wanitanya mengikuti gaya hidup mereka, pamer kecantikan, sampai wanitanya adalah wanita rendah yang nilainya hanya materi saja.
Tapi dalam Islam nilainya bukan materi, nilainya adalah kemuliaan, pengagungan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dinilai dengan uang. Kalau negeri kafir, seorang wanita ada nilainya jika dia punya kecantikan atau punya duit. Sudah nggak cantik, nggak punya duit, sampah. Tapi dalam Islam tidak, tetap dimuliakan. Kalau dia seorang ibu, anaknya harus menghormati dan berbakti kepadanya. Seorang suami berbuat dolim dihukum oleh Allah. Karena enak, yang menghukum bukan main-main, bukan sekedar pak polisi saja. Allah akan menghukum nanti. Kalau begitu pentingnya menghormati seorang wanita dan menghargai seorang wanita. Maka rugi dan rugi dan rugi, hai anda wanita muslimah, anda mengikuti cara hidupnya orang kafir. Anda rugi, berarti anda tidak bisa menghargai diri anda sendiri, anda merendahkan diri anda sendiri, maka ketahuilah anda akan rugi di dunia dan di akhirat. Maka berpeganglah dengan ajaran Nabi SAW, muliakan dirimu, engkau adalah mulia, dimuliakan oleh zat yang maha mulia Allah. Nabi mulia mengajari kemuliaan, para ulama pun mendidik kemuliaan. Maka sadar semuanya ini demi dirimu, wahai wanita, anda harus mulia.